Alangkah baiknya kita berdoa dan saya memimpin kalian, tapi berdoanya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, materi kita pada pagi hari ini tentang daerahku kaya sumber daya alam. Ada yang tahu pengertian sumber daya alam? Tidak. Sumber daya alam merupakan segala kekayaan yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati ini yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya kalian bisa lihat di sini, contohnya yaitu pohon cendana dan komodo. Pohon cendana ini tumbuh di wilayah Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kayunya beraroma wangi, dapat dimanfaatkan untuk berupa parfum, obat, dan kini dilindungi agar tidak punah. Kemudian ada komodo. Komodo adalah hewan endemik berupa kadal terbesar di Indonesia atau di dunia yang hidup di Pulau Komodo, tepatnya di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sekarang hewan ini dilindungi agar tidak punah. Berikut sumber daya alam non-hayati. Ini merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau bukan makhluk hidup. Contohnya yaitu garam. Bisa kalian lihat di sini, ini merupakan tambak garam ya. Ya, Pak. Seperti kita ketahui, di Pulau Rote ini sudah ada tambak garam. Tambak ini bisa dihasilkan dari air laut yang diuapkan di atas tanah datar. Prosesnya dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Garam ini menjadi sumber daya alam penting, bahan kebutuhan sehari-hari dan penghasilan warga utama. Berikut hubungan bentang alam dengan kekayaan alam daerah. Tidak hanya tumbuhan, ternyata beberapa hewan pun memiliki lingkungan tertentu untuk tumbuh dan berkembang biak. Itu sebabnya di beberapa daerah kita mudah menemukan ikan mas, tetapi di daerah lain kita tidak menemukannya. Ketinggian daratan pun dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas daging pada ayam ras pedaging yang dibudidayakan. Selain itu, faktor lingkungan lain seperti suhu, kualitas air, jenis tanah, kualitas udara, cahaya, dan kelembapan turut mempengaruhi pertumbuhan flora dan fauna di daerah tersebut. Berikut kita akan masuk ke dalam contoh-contoh kekayaan sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur. Dibagi menjadi tiga, yaitu daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bisa lihat di sini, pada daerah pantai ada rumput laut, batu karang, dan ikan. Rumput laut tumbuh melimpah di daerah pantai dan perairan NTT. Diolah masyarakat menjadi agar-agar, kerupuk, manisan, dan minuman sehat. Ini rumput laut menjadi sumber penghasilan warga. Kemudian ada batu karang. Batu karang terdapat banyak di daerah pantai. Dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, pembatasan lahan, dan bahan hiasan taman. Kemudian ada ikan. Ikan laut tersedia banyak di wilayah pesisir dan laut Nusa Tenggara Timur. Diolah menjadi ikan segar,
ikan kering, ikan asin, dan abon ikan untuk kebutuhan pangan. Kemudian contoh kekayaan sumber daya alam di NTT yang berikut yaitu di dataran rendah. Bisa dilihat di sini contohnya yaitu ubi kayu, pohon lontar, dan kemiri. Ubi kayu itu tumbuh subur di dataran rendah, diolah menjadi makanan pokok, keripik, tepung, dan cemilan. Ubi kayu ini mudah ditanam dan menjadi cadangan makanan warga. Kemudian ada pohon lontar. Pohon lontar ini tumbuh banyak di dataran rendah Nusa Tenggara Timur. Daunnya dianyam menjadi atap rumah, tikar, keranjang, dan ilanga. Ilanga itu Topicus pulau-rote. Biranya diolah menjadi gula merah dan minuman. Atau kita anak NTT biasa orang bilang sopi, mope. Kemudian ada kemiri. Kemiri ini tumbuh di daerah dataran rendah. Bijinya itu digunakan sebagai bumbu masak, atau bisa juga sebagai bahan minyak goreng tradisional dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian contoh sumber daya alam di dataran tinggi ada batu marmer, pohon rotan, dan kopi. Batu marmer ini ditemukan di daerah dataran tinggi, diolah menjadi bahan bangunan lantai, dinding, meja, dan kerajinan hiasan yang indah. Kemudian ada pohon rotan. Pohon rotan ini tumbuh di hutan daerah dataran tinggi. Batangnya sering diolah menjadi bahan kerajinan seperti kursi, meja, dan anyaman yang kuat. Kemudian ada kopi. Kopi ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi, diolah menjadi biji kopi sangrai, kopi bubuk, dan minuman kopi yang bernilai jual tinggi. Berikut kita akan masuk ke dalam sifat sumber daya alam. Sifat sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang dapat diganti dan diperbarui sepanjang waktu. Contohnya yaitu matahari, air, angin, tanah, dan tanaman. Kelebihan dari sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu berkelanjutan, membutuhkan sedikit perawatan, menghasilkan sedikit limbah. Terus kekurangannya yaitu sulit diproduksi atau diperbanyak dalam jumlah besar. Ketersediaannya seringkali bergantung pada cuaca. Kemudian ada sifat sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak dapat digantikan dan tidak dapat diperbarui secara cepat. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, emas, dan nikel. Kelebihannya yaitu persediaan melimpah dan dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Kekurangannya tidak dapat berkelanjutan, dapat habis, dan penggunaannya dapat menghasilkan limbah. Berikut ada cara memanfaatkan sumber daya alam yang bijak. Yang pertama, kita sebagai masyarakat gunakan sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak berlebihan. Yang kedua, mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat dan ramah lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan produk yang bisa didaur ulang. Yang keempat yaitu melestarikan lingkungan agar sumber daya alam kita ini tetap terjaga. Di media ini ada contoh penggunaan sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada agar-agar.
Agar-agar ini merupakan bahan dari sumber daya alam rumput laut yang diolah menjadi agar-agar. Kemudian ada tiilangga. Tiilangga ini merupakan sumber daya alam dari pohon lontar. Tiilangga ini merupakan topi khas orang Marote, teman-teman. Baik, dari materi yang Pak jelaskan, kalian sudah paham? Sudah. Baik, kalau sudah, Bapak ada lembar pekerjaan. Pak akan bagi kepada kalian dan kalian harus mengerjakannya selama 20 menit. Baik, waktu selesai. Baik, dari lembar pekerjaan kalian ini, Pak bisa menilainya bahwa kalian sudah memahami materi tentang sumber daya alam ini. Sekian materi yang Pak jelaskan, dan pertemuan kita pada hari ini berakhir sampai di sini saja. Dan Pak akan menutupnya dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. La Habana.